Keanekaragaman lebah tidak bersengat di Taman Nasional Wasur, variasi genetik, morfologi, tingkah laku harian, struktur sarang, dan karakteristik pakan. Taman Nasional Wasur merupakan bagian dari lahan basah terbesar di Papua dan memiliki ekosistem unik yang dipengaruhi oleh fluktuasi air musiman serta interaksi ekosistem laut dan darat. Taman Nasional Wasur juga menjadi habitat utama berbagai spesies serangga seperti lebah madu. Lebah memiliki peran penting dalam siklus ekologi sebagai polinator. Pada umumnya, lebah madu terdiri dari lebah bersengat dan tidak bersengat. Meskipun memiliki fungsi ekologis yang signifikan, kajian mengenai keanekaragaman lebah tak bersengat di kawasan Taman Nasional Wasur belum pernah dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode road sampling, yaitu dengan melakukan perjalanan menyusuri garis yang telah ditetapkan menuju arah timur, dengan melakukan pemetaan pada setiap lokasi dengan GPS. Koloni lebah madu mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan lingkungan. Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar adaptasi serangga seperti lebah. Faktor fisik tersebut dapat berupa suhu dan kelembapan. Suhu yang rendah akan mengakibatkan berkurangnya aktivitas lebah untuk mencari makan. Semakin tinggi suhu, maka semakin tinggi aktivitas mencari makan dalam memenuhi kebutuhan metabolisme. Parameter lingkungan yang diukur selama pengumpulan sampel sekitar sarang koloni tidak bersengat adalah paling tinggi 28 derajat Celcius dan paling rendah 25,5 derajat Celcius. Untuk suhu, kelembapan 57 hingga 59%, dan titik embun berada pada 23 derajat Celcius dan 24,5 derajat Celcius. Hasil pengukuran ini menunjukkan koloni liar lebah tidak bersengat beradaptasi di lingkungan Taman Nasional Wasur dengan parameter lingkungan tersebut. Bila dibandingkan dengan koloni lebah tidak bersengat pada Taman Buah Bogor, ditemukan berada kelembapan 78,17% dan suhu 29,1 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan perbedaan parameter lingkungan yang berbeda antara habitat hutan di Taman Nasional Wasur yang lebih rendah daripada habitat yang non-hutan. Variasi lingkungan yang berbeda ini menunjukkan daya adaptasi lebah tidak bersengat dalam mendeteksi lingkungan difasilitasi adanya struktur kemosensori sensila pada antena. Jenis pohon yang ditemukan sekitar sarang lebah di Taman Nasional Wasur didominasi tanaman antara lain Planchonia sp, Eugenia sp, Xanthomyrtus sp, Eucalyptus alba, gambir-gambiran, Acacia mangium rhodamnia sp, Aster myrtus sympiocarpus sp, Acacia leptocarpa sp, Melaleuca sp, Eucalyptus papuana sp, Aster myrtus sympiocarpus sp, Endriandra glauta sp, Aster myrtus sympiocarpus sp, dan Alstonia sp. Potensi flora yang ditemukan dalam Taman Nasional Wasur adalah kayu putih, Melaleuca sp, kayu bus, Eucalyptus sp, Acacia, Acacia sp, dan nibung, Nipa fructicans. Pada umumnya, pohon Xanthostemon sp, Melaleuca sp, Acacia sp, dan Eucalyptus sp merupakan beberapa pohon yang sering ditemukan sebagai tempat bersarang lebah tanpa bersengat. Potensi flora yang ditemukan dalam Taman Nasional Wasur adalah kayu putih, Melaleuca sp, kayu bus, Eucalyptus sp, Acacia, Acacia sp, dan nibung, Nipa fructicans. Pada umumnya, pohon Xanthostemon sp, Melaleuca sp, Acacia sp, dan Eucalyptus sp merupakan beberapa pohon yang sering ditemukan sebagai tempat bersarang lebah tanpa bersengat. Terdapat dua spesies lebah, yaitu Tetragonula sapiens dan Lestrimelita niitkip. Penemuan Lestrimelita niitkip di Taman Nasional Wasur menunjukkan jangkauan distribusi yang luas dari spesies lebah kleptobiotik yang diketahui ditemukan di semenanjung Yucatan dan wilayah lain di Mesoamerika. Genus Lestrimelita dari Neotropis merupakan pencuri spesialis karena memiliki sarang sendiri, tetapi mendapatkan makanan bukan dari bunga, melainkan dari sarang spesies Meliponini lainnya. Hal ini memerlukan penelitian lebih lanjut terkait peran ekologis Lestrimelita niitkip dan pengaruhnya terhadap lebah lokal di Taman Nasional Wasur,
sebagai upaya menjaga kelangsungan hidup lebah tidak bersengat di wilayah sekitar Taman Nasional Wasur. Ada 4 jenis Tetragonula sapiens yang membentuk klaster sendiri, tetapi jarak genetik Tetragonula sapiens yang dikoleksi dari 4 koloni berbeda di Merauke memiliki jarak genetik yang berkisar 0,3 hingga 0,6%, yang berarti merupakan spesies yang sama. Sebagai hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Kahono et al., ada 46 jenis lebah tidak bersengat di Indonesia, yang tersebar di berbagai pulau, termasuk Sumatera, Kalimantan, Jawa, Timor, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Jenis-jenis ini berasal dari subgenus Austroblebeia, Geniotrigona, Heterotrigona, Homotrigona, Lepidotrigona, Lysotrigona, Lopotrigona, Papuatrigona, Sundatrigona, Tetragonilla, dan Tetragonula. Pada cuaca cerah, aktivitas lebah akan meningkat sekitar pukul 8 hingga 9, kemudian menurun sampai pukul 11 sampai 13. Aktivitas kembali meningkat pada pukul 13 sampai 15, kemudian mengalami penurunan setelah pukul 16. Pola aktivitas lebah masuk bawa polen berbeda, di mana pada pukul 8 hingga 9 memiliki aktivitas tinggi membawa polen, namun setelah itu mengalami penurunan sampai pukul 12. Kemudian jumlah aktivitas polen yang sedikit ini ditemukan sampai sore hari. Aktivitas lebah akan berkurang mendekati sore, juga ditemukan pada penelitian lebah Lepidotrigona carminata dan Sundatrigona morei. Hal ini dikaitkan dengan faktor lingkungan mempengaruhi aktivitas lebah tidak bersengat. Aktivitas S. morei korelasi positif terhadap kelembaban. Pada umumnya, pohon Xanthostemon sp, Melaleuca sp, Acacia sp, dan Eucalyptus sp merupakan beberapa pohon yang sering ditemukan sebagai tempat bersarang lebah tanpa bersengat. Terdapat 2 spesies lebah yaitu Tetragonula sapiens dan Lestrimelita niitkip. Ditemukannya Lestrimelita niitkip yang merupakan spesies lebah kleptobiotik tanpa sengat yang menginvasi koloni lebah lain untuk mendapatkan sumber daya di Taman Nasional Wasur. Maka perlu adanya pemantauan dan penelitian berkelanjutan spesies tersebut untuk lebih memahami peran ekologis dan potensi pengaruhnya terhadap populasi lebah asli. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, atas pendanaan penelitian ini. Terima kasih juga kepada Balai Taman Nasional Wasur dan masyarakat Kampung Yang Gandur, Distrik Sota, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, atas izin penelitian di kawasan Taman Nasional Wasur.